Halo semuanya, Gereja Satora akan mengadakan acara webinar Gereja Kosong yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2020. Webinar ini akan membahas mengenai sukacita Natal dan pergumulan di tengah pandemi. Selain itu, acara ini merupakan kolaborasi dari KKS, SKK, OMK, dan lansia. Masa pandemi berdampak bagi kesehatan, ekonomi, psikologi, dan iman bagi segenap lapisan umat, OMK, orang dewasa, maupun lansia. Pada saat yang sama, kita melihat realita gereja yang juga berjuang, tidak terjangkau bagi sebagian besar umat dan kosong. Sementara Natal segera tiba, bagaimana umat yang berjuang mempersiapkan diri dan menyambut Natal kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Saya kan motret, biasanya motretin kalau ada acara-acara di gereja. Sekarang nggak bisa ke gereja, ikut misa kan biasanya misa kan di gereja, ya ini bisa diikutin dari rumah. Kalau masalah iman tetap nggak ada perubahan. Normal Pak. Ya optimis. Mungkin tahun depan, kira paling pertengahan mungkin. Ya, selama pandemi ini kami mengikuti live streaming itu bisa pagi itu bisa 2 kali karena kami bisa menerima rahmat itu secara spiritual. Sungguh pun saya berusaha untuk mengikuti yang terbaik buat kami. Saya penuh iman. Dan ini kan kalau saya mengikuti seperti itu kan karena kesetiaan saya, karena dibatasi umur dan segalanya, saya harus berusaha bagaimana mensikapi itu sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan ketentuan gereja. Mengikuti misa lewat TVRI ataupun live streaming, tapi tetap kerinduan kita untuk bisa hadir di gereja, bisa ikut bersama-sama dalam misa offline di gereja itu tetap ada gitu. Ada sesuatu yang kelihatannya kalau menurut saya itu kurang lengkap gitu, Pak. Tapi meskipun juga kita imani bahwa yang namanya komunikasi itu juga tetap kita percayai persatuan kita dengan Kristus Yesus menebus kita gitu. Untuk masalah ke gereja, puji Tuhan juga kami udah 3 kali ikut misa offline ke gereja. Kalau pendapat kami ya mengobati kerinduan kami selama ini setelah dari bulan 3 sampai kemarin kita pertama kali misa offline pertama kali, itu baru pertama kali ngerasain hosti lagi. Itu suatu yang gimana luar biasa gitu di dalam menerima hosti, tiba-tiba bisa terima hosti lagi, itu wow gitu bagi kami gitu kan. Iman kita tuh harusnya masih tetap dan puji Tuhan kita sampai hari ini masih tetap merasakan adanya berkat Tuhan gitu buat kita. Jadi meskipun kita mau misa online terus, sebenarnya nggak ngefek juga sih, karena kan iman tidak juga hanya ditentukan berdasarkan kita ke gereja atau enggak gitu, berdasarkan kita kusuk apa enggak ke gereja kan juga enggak, dari hati kita sendiri gitu. Jadi cuman karena kalau kita misa offline kita merasakan adanya hosti, jadi rasanya tuh karena udah lama nggak terima, terus akhirnya terima, ketemu lagi kayaknya sama Tuhan gitu, kayak udah lama nggak ketemu, sampai rasanya tuh pengen nangis gitu waktu pertama kali masuk gereja gitu. Kondisi sekarang musuh kita COVID, virus yang nggak kelihatan. Orang mau gereja, mohon maaf, balik lagi ke pribadi masing-masing. Apakah mereka berani ke gereja atau enggak? Apakah mereka takut atau enggak? Ya, katanya sekarang hosti boleh dibagikan untuk ke orang tua atau lansia yang tidak dapat ke gereja. Itu menurut saya suatu langkah yang baik untuk membantu lansia-lansia yang selama ini mungkin memiliki kerinduan terhadap hosti. Selama yang kami rasakan pun sebelum gereja misa offline dibuka, kita pun merasa kerinduan di menerima hosti, apalagi yang orang tua yang tidak boleh atau lansia yang tidak benar-benar tidak boleh ke gereja, itu kerinduannya lebih berat mungkin bagi kami merasakannya. Dan misalnya kursus komuni di gereja jadi nggak bisa, dan kalau kita lihat
ajakan untuk workshop dari gereja itu sekarang banyak banget. Jadi saya juga bersyukur saya bisa ikut workshop itu banyak sekali. Hanya setelah pandemi, apabila ada yang offline, saya akan ikut lagi yang offline. Rumah saya ramai banget. Jadi terus terang kalau misa online itu saya agak terdistract. Tapi kalau saya sendiri di rumah, saya rasa saya bisa lebih menikmati misa online ini. Kenapa? Karena saya merasa saya itu one on one dengan Yang Maha Kuasa. Jadi, dalam masa pandemi ini saya rasa gereja itu malah bisa me-reach out, merangkul lebih jauh dan lebih banyak orang. Itu yang saya lihat positifnya. Jadi untuk relasi kami berdua di masa pandemi ini justru kalau saya rasanya lebih kuat karena kami sesama teman itu kami saling menguatkan. Untuk misa online tiap minggu kami ikut misa online, tergantung jadwal sih sebenarnya. Misa offline jujur aja sampai saat ini kami belum pernah misa offline di Satora karena ada perasaan takut yang pertama, yang kedua adalah istri saya punya penyakit bawaan. Kami dari misa online aja kami meyakini bahwa Tuhan hadir di dalam hati kami, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Karena dalam masa pandemi ini kalau kita nggak berpegang pada Tuhan, terus kita berpegang sama siapa lagi? Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Ikutin aja prosedurnya gereja mau seperti apa. Kalau misalkan misa online, ya kita ikut aja. Di komunitas pun juga bikin misa online buat Natal juga sih. Kalau untuk dari sisi gereja, saya ngikutinnya misa online-nya dari katedral. Kalau misa offline saya udah ikutin pernah 1 kali. Kalau itu menurut saya pribadi jujur kurang ketat sih protokolnya. Iman saya selama ini kan pilar-pilar yang ada di gereja kan nggak cuma ekaristi doang, bisa lewat ujian firman atau dari sisi komunitasnya. Yang saya ikuti selama ini sih nggak cuma misa online doang. Kita narik atau kita ngajak anak-anak muda yang lain bahwa di gereja tuh bukan cuma misa doang sih, itu aja. Masih banyak komunitas kategori yang lain yang bisa dipilih gitu. Ntar lagi Natal ya, kita harus hadapin dengan sukacita, kita harus persiapan hati. Ya mau kagak mau kita harus terima kondisinya dan ngikutin peraturan pemerintah. Tapi kegiatan yang lain seperti menggereja dan sebagainya masih ada dalam komunitas, dan misa online juga hampir setiap minggu sih Pak. Tapi kalau offline belum pernah. Kita harus lebih punya relasi yang lebih dekat sih sama Tuhan, karena kan kita juga ada kerinduan untuk menerima hosti di gereja gitu. Iman sendiri sih masih tetaplah kepada Tuhan, karena kita kan juga harus punya relasi yang baik sama Tuhan. Misa harian saya ikut juga, cuman kalau saat ini sih saya sulit untuk mengikuti misa harian karena dengan aktivitas pandemi ini mengubah aktivitas yang biasanya saya lakukan gitu. Jadi saya ikut misa online itu melalui YouTube-nya Paroki Satora, atau kadang-kadang juga pernah sih lewat yang KAJ awal-awal. Kalau misalnya Satora telat, saya ikut yang KAJ, karena kalau ikut misa offline saya belum pernah sih. Sejak pandemi ini dimulai saya belum pernah ikut misa offline. Untuk kerinduan sendiri sih saya rindu sekali untuk mengikuti misa offline. Cuman untuk saat-saat ini mungkin belum dulu deh. Kalau online pun tetap ada feel-nya gitu, tetap ada rasanya gitu. Kita ikut misa offline ataupun online, menurut saya sih sama aja. Cuma bedanya itu di hostinya.
hostinya yang kita tidak terima, karena saat menerima hosti itu ada kita benar-benar berhadapan dengan Tuhan. Kalau di gereja itu kayak suasananya sih mendukung, kalau di rumah itu kurang mendukung sebenarnya seperti itu. Terus kalau untuk offline saya udah pernah, itu pas awal-awal Satora bikin offline. Saya misal offline yang pertama itu lumayan agak aneh ya, agak berasa aneh karena kita duduk tapi jaraknya jauh-jauh segala macam. Jadi kayak semacam ada yang hilang tapi ada yang terisi kembali. Ketika kita sudah benar-benar offline, jaraknya duduknya satu-satu, itu lebih kusyuk segala macam sih. Nah, kalau untuk yang di online, kalau dari saya sendiri sih, saya teringat sama homilinya Romo Herman, dan itu sangat mengena banget gitu kan, karena Romo Herman itu bilang di homilinya adalah kebiasaan kita itu jangan sampai membatasi kinerjanya Roh Kudus gitu kan, karena yang biasanya kita mungkin di offline kita menerima hosti dan segala macam gitu-gitu, terus ketika masuk sudah online kita merasa aduh ini kayaknya kurang serat segala macam. Ketiga, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai gereja yang hidup dengan pergumulan, dengan adaptasi dan inovasinya yang baru. Mari kita merenung bersama, mari kita berefleksi bersama, mari kita melihat bagaimana hidup menggereja kita selama kurang lebih beberapa tahun, bukan hanya di situasi pandemi, karena kesempatan ini juga boleh menjadi kesempatan rekoleksi singkat kita untuk melihat kehidupan kita sebagai gereja yang hidup itu. Maka mari kita ikuti seminar, webinar Gereja Kosong. Kita mau melihat dan merefleksikan pergumulan kita, bukan sebagai gereja yang terpojok, tetapi sebagai gereja yang tetap hidup di tengah himpitan dunia dan situasi pandemi.